Hampir setiap minggu tuh saya sakit, kalau nggak pusing, kemudian perutnya kram atau batuk pilek, rentan sekali terhadap penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ima Channel. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya pengen berbagi tentang KB ya, atau pengamanan untuk pencegahan kehamilan gitu. Jadi saya punya pengalaman nih guys, karena dari beberapa bahan bacaan juga sharing dari teman-teman yang lain tentang KB. Kenapa sih saya memang memilih untuk KB, tidak bisa melakukan KB alami? Kan ada beberapa juga rekomendasi dari teman-teman untuk melakukan KB. Saya nggak bisa guys, karena apa? Siklus menstruasi saya, catatan ya. Kenapa saya nggak bisa melakukan KB alami? Pertama, karena siklus menstruasi saya tidak on time, tidak selalu on time gitu. Jadi mungkin dari teman-teman semua ibu-ibu bisa ya melakukan KB alami yang mempunyai siklus bulanan menstruasi yang on time, misalkan setiap tanggal 3 atau setiap akhir bulan atau awal bulan selalu tepat waktu. Nah, saya tuh nggak bisa seperti itu. Makanya daripada saya nanti hamil tanpa perencanaan, maka saya memutuskan untuk ikut KB. Nah, kira-kira KB apa saja yang sudah saya ambil? Ini beberapa KB dan rekomendasi dari teman-teman dokter. Oke. Sebelum saya memutuskan untuk KB hormonal ya, seperti suntik, pil dan lain-lain, saya mencoba untuk KB IUD yang istilahnya tuh spiral itu ya. Dan saya memang menghindari untuk KB yang mempengaruhi hormonal saya. Makanya saya pengen pasang IUD gitu. Nah, setelah saya ke dokter kandungan, ternyata rahim saya tuh pendek guys, dan dokter kandungan istilahnya tidak bisa custom ya. Memang ada beberapa dokter kandungan yang bisa custom untuk rahim pendek atau disesuaikan dengan kondisi rahimnya ibu-ibu gitu. Tetapi kebetulan di rumah sakit terdekat tempat saya tinggal itu nggak bisa, makanya beberapa dokter kandungan nggak bisa untuk custom rahim pendek seperti yang saya miliki. Akhirnya saya nggak bisa KB IUD. Oke, begitu. Nah, kemudian saya nggak mungkin dong nggak KB gitu waktunya, karena saya juga masih menyusui dan saya juga belum merencanakan untuk anak selanjutnya. Maka saya memutuskan untuk KB 3 bulan, KB suntik 3 bulan. Ambil KB suntik 3 bulan itu ternyata parents saya itu jadi haid secara terus menerus selama 2 minggu lebih gitu kan. Saya sedih banget terus terang, karena saya nggak bisa sholat. Kalau mau sholat itu rasanya harus ngatur biar dalam kondisi suci gitu, nggak mengeluarkan darah dan lain-lain, ribet banget. 5 kali sehari seperti itu. Makanya saya kembali lagi ke dokter kandungan ini menceritakan kondisi saya. Ternyata memang normal dan rata-rata itu memang seperti itu. Untuk yang pertama kali KB itu rata-rata, kalau tidak, misalkan ada 2 kondisi. Yang pertama itu tidak menstruasi sama sekali, itu juga nggak bagus. Yang kedua, menstruasi secara terus-menerus seperti yang saya alami. Nah, saya waktu konsultasi itu juga kondisinya masih haid. Jadi 2 minggu lebih itu saya konsul dong, gimana kalau saya tuh ganti aja dok, ganti untuk KB yang lain gitu, misalkan KB pil atau apa gitu ya. Nah, dokter itu tidak mengizinkan saya untuk serta-merta ganti program KB gitu. Misalkan saya suntik KB 3 bulan kemudian ganti ke suntik 1 bulan atau ganti ke pil gitu, nggak rekomen sama sekali. Akhirnya karena saya nggak puas, saya pindah dokter dong. Siapa tahu dokter yang lain bisa gitu. Ganti dokter dan rata-rata itu jawabannya sama. Intinya kita nggak boleh langsung pindah KB itu karena bisa mempengaruhi siklus hormonal kita gitu.
Nah, akhirnya nih karena seperti itu makanya saya tetap menjalankan KB sampai selesai 3 bulan itu, 3 bulan sampai selesai. Kemudian karena kan rekomendasinya itu saya menyelesaikan KB, suntik KB itu 3 kali ya. Jadi kalau misalkan saya ambil program suntik KB 3 bulan, makanya saya suntik KB itu ya 3 kali itu, 3 kali suntik. Akhirnya 9 bulan saya suntik KB itu. Nah, setelah itu baru boleh saya pindah program KB yang lain begitu. Itu untuk katanya sih apa ya, saya kurang jelas ya untuk penjelasan medisnya karena saya bukan orang medis. Intinya untuk menormalkan siklus hormonal saya begitu. Nah, setelah itu saya ya dengan agak berat ya, agak berat karena merasa sering haid secara terus menerus. Saya harus kalau sholat ribet, istihadah dan lain-lain. Dan dampak buruknya lagi dari saya KB itu berat badan saya turun drastis. Turun drastis itu bukan tiba-tiba langsung turun, tetapi karena saya hampir setiap minggu tuh saya sakit. Kalau nggak pusing, kemudian perutnya kram atau batuk pilek, rentan sekali terhadap penyakit misalkan kayak virus-virus gitu. Saya bersyukur banget karena kondisi waktu saya pasca melahirkan itu belum pandemi seperti ini, jadi alhamdulillah. Jadi maksudnya kalaupun saya waktu itu rentan itu enggak parah seperti sekarang. Saya nggak bisa bayangin untuk ibu-ibu yang sekarang lagi masa menyusui atau lagi masa kehamilan, karena itu masa sensitif. Ini berat sih kayak gitu. Saya sih sangat sayang ya dengan tubuh saya, jadi apapun yang saya ambil keputusan itu tentang kesehatan itu saya memang memberi perhatian lebih gitu. Jadi misalkan kayak itu ya saya jalani, saya sakit, sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh dalam 9 bulan itu karena saya harus suntik KB, karena saya pengen juga menormalkan kan hormonal saya gitu. Akhirnya ya saya ikutin aja sampai 9 bulan itu saya berapa ya, turun kilo itu sekitar 5 kilo. Saya betul-betul kurang dari 30 kilo terakhir bobot ketika saya pakai KB itu. Jadi kan mungkin ada beberapa ibu juga yang pakai KB suntik atau KB pil gitu yang jadi cepet gemuk, atau nah saya ini sebaliknya, saya nggak jadi gemuk tapi saya jadi kurus gitu. Itu juga karena pengaruh hormon kan, karena saya nggak mau ya gitu hormon saya dipengaruhi oleh zat-zat kimia gitu. Artinya saya mau yang terjadi tuh secara natural. Akhirnya ya saya ikutin gitu sampai 3 kali selesai. Nah, ini adalah masa-masa yang berat ya. Setelah itu saya konsultasi lagi dengan suami di dokter kandungan. Kira-kira pilihan KB apa yang cocok untuk saya, karena IUD nggak bisa, KB suntik selama 3 bulan juga saya rentan seperti itu kan. Akhirnya nah sebelum ke dokter kandungan itu saya sudah ngobrol gitu sama suami, gimana kalau kita pakai pengaman aja kalau berhubungan gitu, maksudnya kayak pakai kondom lah istilah gitu ya. Jadi kalau baik kita emang harus terbuka ya di sini karena kita udah sama-sama dewasa. Jadi menurut saya komunikasi dengan pasangan itu sangat penting ya, karena itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Terus terang saya juga mengungkapkan perasaan saya nggak mau sakit-sakitan kayak gitu lagi. Kalau misalkan saya ya kemudian suntik KB atau pakai pil gitu kan, kemudian saya mengalami gejala yang sama dengan waktu saya suntik KB 3 bulan, saya nggak mau gitu. Kamu mau nggak kira-kira merasakan hal yang sama, atau misalkan hal itu terjadi dengan tubuh kamu gitu. Saya sering sih komunikasi kayak gitu sama suami. Akhirnya suami ya sudahlah, yang paling kita ambil yang paling rendah risikonya gitu, pakai kondom. Nah, saya juga kemudian datang ke dokter kan, gimana ya, memang bagus sih pakai kondom, cuma itu tadi tidak semua pasangan bisa menerima pilihan kita gitu. Meskipun itu argumentasinya cukup alot ya, untuk mengutarakan itu kan terkait sensasi juga kan dalam berhubungan. Makanya saya harus mengomunikasikan itu dengan suami waktu itu. Nah, setelah itu
ketika saya udah pakai pengaman ya alhamdulillah perlahan kondisi kesehatan saya mulai membaik, saya nggak gampang sakit lagi, kemudian saya juga berat badannya juga mulai naik ya, meskipun saya memang nggak bisa gemuk-gemuk amat, paling tidak berat badan saya tidak turun secara drastis gitu. Dan yang paling penting saya nggak gampang sakit gitu karena pengaruh dari suntik KB itu tadi. Nah, kira-kira pengalaman KB dari teman-teman semua seperti apa? Bisa diceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.